Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farijal Bia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan audit tata kelola TI yang judulnya evaluasi kapasitas sistem dapodik jaringan internet pengelolaan Chromebook berdasarkan Kobik 5 untuk objek audit di SD Negeri 23 Wonosari tanggal 3 Juni 2026. Penyusun audit sistem informasi dan tata kelola Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, program studi sistem informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Untuk latar belakang dan urgensi, peran krusial TI sistem dapodik menentukan alokasi dana BOS, sertifikat guru, dan pemetaan sarana nasional. Kemudian transisi digital, pemanfaatan Chromebook dan internet menjadi tulang punggung kegiatan belajar mengajar atau KBM modern. Tantangan tata kelola, akselerasi adopsi teknologi belum diimbangi standarisasi prosedur, kejelasan anggaran, dan manajemen keamanan. Dan untuk risiko signifikan, tanpa evaluasi berbasis COVID-5, sekolah berisiko mengalami disrupsi operasional dan kehilangan data dan pemborosan aset. Kemudian ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ada 3. Yang pertama, sistem aplikasi, fokus pada sistem dapodik sebagai platform esensial pelaporan data pokok administrasi pendidikan sekolah. Kemudian ada infrastruktur jaringan, evaluasi jaringan internet sekolah atau kabel atau nirkabel yang mendukung operasional administrasi dan KBM interaktif. Kemudian untuk perangkat keras dan lab, penilaian tata kelola investasi, pemeliharaan dan pemanfaatan perangkat Chromebook pada bantuan pemerintah. Kemudian untuk ringkasan eksekusi level 3 yaitu target kapabilitas atau stabilitas. Fungsi transisi menantang ini secara umum adalah tata kelola di SD Negeri 3 berada pada level 1 performance hingga level 2 manajer. Sekolah berhasil menjalankan aktivitas TI dasar namun sangat bergantung pada figur tunggal. Rekomendasi strategis diarahkan pada pendokumentasian SOP, penguatan keamanan akses, manajemen anggaran TI, dan pemerataan literasi digital guru guna mencapai target level 3. Kemudian rekapitulasi nilai kapasitas atau GAP untuk domain Kobat 5 EDM 04 atau optimasi sumber daya. Level saat ini adalah level 2 yang manajer dan untuk target adalah level 3. Untuk gapnya 1. Kemudian ada APO 07 atau manajemen SDM. Level saat ini level 1 di bagian performance. Terus untuk target level 3, untuk nilai gap level 2. Kemudian ada BAI 09 atau manajemen aset level saat ini level 2, target level 3 untuk gap 1. DSS 05 manajemen keamanan, start level saat ini adalah performance, target level 3, gap 2. Untuk MEA 01 atau monitoring kinerja level 1 performance untuk target level 3 dan untuk gap level 2. Untuk EDM 04 atau optimasi sumber daya, kendala pengandaran TI. Kondisi level 2, kepala sekolah mendukung penuh adopsi TI, namun komitmen finansial belum tertuang resmi dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAAS. Pengeluaran masih bersifat ad hoc. Untuk akar masalah, keterbatasan ruang gerak dana BOS dan minimnya literasi manajemen sekolah terkait pentingnya anggaran pemeliharaan TI berkala lisensi perawatan dan pelatihan. Untuk risiko kerusakan perangkat keras massal dapat melumpuhkan KBM dan administrasi akibat ketiadaan cadangan dana darurat. Top 12 sekolah principal skill TOEFL insurance. Yang pertama leadership, kemudian yang kedua communication, ketiga decision making, keempat conflict resolution, kelima strategi planning, 6 empathy, 7 budgeting, 8 team building, 9 Google workshop, 10 Microsoft Office, 11 education technology, 12 time management.
Kemudian untuk APO 07 atau manajemen SDM level 1, sentralisasi ekstrim, penggunaan TI bertumpu penuh pada operator sekolah, mulai dari administrasi dapodik, perbaikan internet, perawatan Chromebook, hingga pendampingan guru. Tidak ada asisten atau sistem deputisasi yang berjalan. Resiko kegagalan tunggal, terciptanya single of failure jika operator berhalangan hadir atau mengundurkan diri. Operasional pelaporan dapodik atau KBM digital akan lumpuh total. Human error juga mengakibatkan beban kerja berlebih. Kemudian untuk BAI 09 manajemen aset level 2, fisik terdata atau lisensi terabaikan. Sekolah telah melakukan investasi fisik yang terstruktur untuk Chromebook, proyektor, dan server, namun pencatatan dan pengelolaan perangkat lunak atau lisensi software iOS atau antivirus belum tertata sama sekali. Untuk resiko terhentinya fungsi perangkat akibat lisensi kadaluarsa dan potensi pelanggaran legalitas hukum serta kerentanan keamanan siber akibat penggunaan perangkat kelas yang tidak resmi. Kemudian untuk DSS 05 manajemen keamanan, saat ini level 1. Status kritis, keamanan data berada dalam kondisi yang sangat berisiko. Password lemah, pengamanan server dapodik hanya mengandalkan kata sandi bawaan pabrik yang mudah ditebak. Ketiga, tidak ada backup, ketiadaan mekanisme backup data otomatis lokal maupun cloud. Pencadangan dilakukan sporadis tanpa jadwal tetap. Kemudian ada ancaman rentan terhadap resum kebocoran data siswa, ancaman sangat rentan terhadap kebocoran data siswa dan risiko data loss permanen jika terjadi bencana atau kerusakan hardware. Kemudian adalah MEA 01 atau monitoring kinerja level 1, pendekatan reaktif, ketiadaan kreatif dan lonjakan biaya. Yang pertama, pendekatan reaktif. Evaluasi infrastruktur TI hanya dilakukan saat terjadi kerusuhan berat atau major breakdown seperti internet mati total, tidak ada log pemeliharaan preventif. Kemudian ketiadaan metrik. Sekolah belum memiliki KPI, SOP pemeliharaan atau laporan kinerja TI periodik yang diminta oleh pihak manajemen secara formal. Untuk lonjakan biaya, degradasi performa melambat terdeteksi, mengakibatkan biaya perbaikan melonjak tinggi karena penanganan dilakukan saat kondisi sudah fatal. Analisis kesenjangan kapabilitas atau gap. Untuk EDM 04 atau sumber daya berada pada level 2 yang targetnya level 3, APO 07 atau SDM pada level 1 target level 3, BAI 09 atau aset berada level 2 target level 3, DSS 05 keamanan level 1 target level 3, MEA 01 monitoring level 1 target level 3. Grafik ini menunjukkan domain APO 07, DSS 05 dan MEA membutuhkan perhatian ekstra atau gap 2 dalam mencapai proses yang terstandarisasi level 3. Kemudian rencana tindak lanjut quick wins 1-3 bulan. Yang pertama, proteksi akses, ubah password default dan router menjadi kombinasi kuat, batasi akses fisik ruang server atau DSS 05. Yang kedua, backup terjadwal, implementasikan backup manual rutin Jumat ke harddisk eksternal atau cloud Google Drive DSS 05. Yang ketiga adalah deputisasi operator, tunjuk minimal 1 guru pendamping TI untuk rotasi tugas dasar dan pengenalan kendaraan jaringan APO 07. Untuk audit lisensi dan log, catatan lisensi iOS software beralih ke open source, jika perlu disediakan buku log. Kendala TI BAI 09 MEA 01. Untuk standarisasi jangka menengah 3-6 bulan. SOP, penyusunan SOP TI, sahkan SOP formal lab, keamanan jaringan dan pemeliharaan preventif yang disetujui kepala sekolah dan komite. Untuk penganggaran RKAS, formalisasi pada anggaran khusus TI dalam RKAS untuk biaya langganan, lisensi, maintenance, dan suku cadang. Pelatihan dan evaluasi, gelar in-home training, literasi guru TI, dan adakan rapat evaluasi layanan di tiap akhir semester.
Menuju tata kelola TI yang berkelanjutan, SD Negeri 23 Wonosari memiliki fondasi infrastruktur yang memadai dengan eksekusi pada peta jalan perbaikan taktis, SOP, RKAS, TI, dan pemerawatan literasi SDM. Sekolah diproyeksikan mampu mencapai kapabilitas level 3 secara konsisten. Hal ini akan menjamin keamanan data Dapodik, memaksimalkan investasi Chromebook, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.